menurut saya tidak mungkin juga Ibu Megawati memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan, apalagi ditambah dengan protes Ahok misalnya. Otomatis lah Ibu Megawati pasti juga akan dengan senang hati ya, tidak akan merekomendasikan Anies pada Pilkada Jakarta. Nah, kalau melihat dari pemberitaan Tempo ya, ternyata bukan Presiden Joko Widodo, yaitu terkait gagalnya pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta atau bahkan pada calon gubernur Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat dari sini sudah jelas ya, biasanya Tempo itu selalu memberikan informasi yang kredibel, terpercaya. Bahkan isu-isu pada waktu lalu ya itu akhirnya juga mulai terungkap. Ternyata dari pemberitaan Tempo ternyata benar, seperti halnya pada saat yang lalu ya, Golkar. Nah, Golkar saat ini juga sudah menjadi fakta apa yang diungkap oleh Tempo pada waktu lalu. Tiba-tiba Pak Airlangga Hartarto mundur dan tiba-tiba ada Munas dipercepat dan Bahlil akhirnya menjadi ketua umum dari Partai Golkar. Nah, itu skenario sudah lama diungkap oleh Tempo.co. Nah, bahkan pada saat lalu yaitu menjelang Anies Baswedan, setidaknya ada isu akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan, akan dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya gagal. Itu dari bocor alus Tempo karena adanya protes Ahok. Akhirnya Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket pada Pilgub DKI Jakarta. Nah, kalau kita flashback ke belakang ya, kalau kita ketahui dari statement Ahok pada waktu lalu, tepatnya pada tanggal 15 Agustus, bahkan Ahok setidaknya mengatakan mustahil Bu Mega pilih figur non-kader. Nah, bahkan sangat yakin sekali. Pada saat lalu Ahok mengatakan Ibu Mega pasti akan memilih kader-kadernya sendiri daripada di luar kader. Ya seperti nama Anies Baswedan, menurut saya juga bukan karena protes Ahok. Kemungkinan dari Ibu Megawati juga tidak bakalan akan mengusung Anies Baswedan. Kalau kita lihat rekam jejak pada saat lalu, misalnya, menurut saya tidak mungkin juga Ibu Megawati memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan, apalagi ditambah dengan protes Ahok misalnya. Otomatis lah Ibu Megawati pasti juga akan dengan senang hati ya, tidak akan merekomendasikan Anies pada Pilkada Jakarta. Menurut saya juga sangat lucu sekali ketika PDIP yang sangat jelas-jelas lah dari basis pendukung sangat bertolak belakang, dan bahkan juga pendukung dari Anies Baswedan itu seringkali mengkritik dari PDI Perjuangan dan bahkan juga Ahok pada Pilkada 2017 yang lalu. Kalau Anda masih ingat pada Pilkada 2017 sangat wow sekali ya ketika Ahok melawan Anies Baswedan pada saat lalu, bahkan juga menyangkut SARA dan lain sebagainya lah. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, bahkan ketika Ibu Megawati mengumumkan kepala daerah 2024 yang di situ kononnya sih akan ada pengumuman ada calon gubernur DKI Jakarta. Di sini bahkan Megawati umumkan calon kepala daerah 2024, Ahok hadir, Anies tidak tampak. Artinya memang Bu Megawati itu sudah tidak menginginkan Ahok untuk maju atau mendapat rekomendasi dari PDIP. Menurut saya dari situ saja sudah jelas, karena tanggal 26 Agustus ketika Ibu Megawati akan mengumumkan yang konon katanya akan menunjuk Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, bahkan Anies tidak tampak. Menurut saya itu sudah jelas ya, Ibu Megawati memang tidak menginginkan tokoh atau nama-nama di luar kader dari PDIP. Menurut saya apa yang dikatakan Ahok sangat benar sekali. Tidak mungkin Ibu Megawati akan memilih calon pemimpin daerah di luar dari kader PDIP. Di situ sangat jelas sekali ya. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan juga kalau kita melihat pemberitaan dari sini, bahkan Presiden Joko Widodo ya dituding cawe-cawe lah. Setidaknya Pak Pramono Anung ditunjuk oleh Ibu Megawati menjadi calon pemimpin di DKI Jakarta. Bahkan Pak Pramono menegaskan pencalonannya di Jakarta murni keputusan Megawati tanpa campur tangan Jokowi. Nah, di sini sudah fix ya, sudah fix. Artinya Ahok pada saat yang lalu ketika mengantar Pak Pramono Anung dan Rano Karno mendaftar di KPU, wajahnya juga sangat ceria sekali ya. Artinya PDIP juga tetap tegas berada di track yang benar, berada pada komitmen awal
hal, yaitu akan mencalonkan kader-kadernya sendiri untuk menjadi calon pemimpin daerah. Menurut saya itu komitmen yang sangat keren sekali. Utamakan kader sendiri daripada di luar kader. Kalau kita lihat ya, khususnya Presiden Joko Widodo misalnya, itu bahkan juga kader dari PDIP, loyalis dari Ibu Megawati. Tetapi kalau kita lihat manuver-manuver pada waktu lalu sungguh wow sekali ya. Kayaknya Ibu Megawati juga kemungkinan masih trauma ya untuk memilih di luar kader sendiri, bahkan juga bisa di luar track. Apalagi kalau Ibu Megawati memilih bukan kader sendiri. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, entah di sini cuitan dari siapa ya, bahkan dikomentari oleh mini tweet, bikin caption gak enak dibaca, apa iya Ahok sesial itu, dikalahkan Anies, jebloskan ke penjara gara tudingan penistaan agama, sekarang mau dikesampingkan di rumah sendiri. Nah, dari sini sambil menyertakan, nah ini kayaknya di TikTok ya, video TikTok, cuma kader PDIP yang bisa diobok-obok Anies. Dulu dijebloskan Anies ke penjara hingga babak belur, sekarang diinjak Anies di rumahnya sendiri. Nah, tetapi juga akhirnya tidak ya. Ibu Megawati menurut saya sudah banyak pengalaman ya, dan pasti juga akan berada di komitmen yang awal, yaitu akan memilih kader sendiri. Nah, jadi di sini nggak jadi diobok-obok ya. Kalau misalkan benar Ibu Megawati tiba-tiba memilih Anies Baswedan, pasti juga banyak gorengan-gorengan ya yang tidak suka dengan PDI Perjuangan. Untungnya Ibu Megawati mendengar aspirasi dari kader-kadernya dan memilih kadernya sendiri. Menurut saya itu yang sangat baik sekali lah. Walaupun misal kalah maju pada Pilkada Jakarta, menurut saya juga tidak masalah karena Ibu Megawati berkomitmen untuk mengusung kader sendiri. Bayangkan kalau mengusung Anies Baswedan dan kalah. Wah, bisa-bisa PDIP nggak tahu lagi ya pada 2029 ya. Menurut saya apa yang dilakukan Ibu Megawati sangat cerdas sekali, keren sekali lah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Sandal Jepit. Mungkin Ahok berpikir bahwa PDIP banyak kader. Buat apa PDIP ambil dari luar yang bukan orang partai? Siap bertarung dengan resiko, kalah atau menang udah hal biasa bagi jiwa petarung. Cuma dengan mendompleng, kata Brewo, penumpang yang merasa punya kendaraan. Nah, di sini Raja Jawa jadi-jadian speechless. Udah dibilang Ahok sama Ganjar itu takut kalah saing sama Anies. Kok jadi gitu ya? Nggak masalah, tapi saya tertarik lihat podcastnya. Walah, ternyata dendam, adu domba dimulai. Hanya satu kata berarti Ahok masih waras. Karena awalnya beredar isu Ahok mau jadi juru kampanyenya Anies di Pilkada DKI 2024. Dendam pribadi. Kalau kita melihat komentar dari sini ya, berarti Ahok masih waras karena awalnya beredar isu Ahok mau jadi juru kampanye. Memang ada pemberitaan ketika Ibu Megawati misalkan resmi menjadikan Anies calon gubernur DKI Jakarta, bahkan Ahok akan ikut memenangkan Anies Baswedan. Itu memang ada beritanya pada saat lalu. Tetapi ya saat ini sudah berubah ya, dan bahkan juga PDIP tidak memberikan tiket kepada Anies Baswedan di DKI Jakarta dan bahkan di Jawa Barat. Menurut saya juga sangat keren sekali. Artinya PDIP tidak bisa diobok-obok oleh Anies Baswedan ya. Tetapi saya berharaplah semoga saja pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.